Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya. Tema 3, mengenal benda di sekitarmu. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Benda-benda di sekitar kita dibuat dari beraneka ragam bahan. Ada benda yang dibuat dari plastik, besi, kayu, dan kaca. Benda-benda tersebut ada yang menghasilkan bunyi ketika dipukul atau digoyang. Benda yang dapat menghasilkan bunyi dapat dijadikan sebagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada, tetapi dapat menghasilkan irama lagu. Fungsinya sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Di sini ada contoh alat musik ritmis. Ada konga dengan cara dipukul, marakas dengan cara digoyang-goyang. Kemudian ada tamborin dengan cara dipukul, triangle dengan cara dipukul, kendang dengan cara dipukul, drum dipukul, timpani dipukul, tifa dipukul, dan yang terakhir ada gong juga dengan cara dipukul. Selain menggunakan alat musik, tepuk tangan juga dapat untuk mengiringi lagu. Kita biasa bernyanyi dengan diiringi tepuk tangan. Juga bisa dengan petikan jari ataupun barang bekas seperti botol dan kaleng bekas. Selanjutnya kita akan belajar tentang pola irama. Pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama yang munculnya berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Untuk mempermudah, maka selanjutnya kita akan membuat pola irama lagu. Kita akan menggunakan alat musik tepuk tangan. Yang mana sebelumnya kita akan belajar berlatih membuat pola irama lagu dengan menggunakan simbol terlebih dahulu. 5 jari untuk ketukan kuat, 2 jari ketukan sedang, dan 1 jari untuk ketukan lemah. Sebelumnya sudah Bunda singgung tentang birama. Nah, di sini ada simbol pola irama. Pola 1 menggunakan birama 2, yaitu memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Misalnya di sini ada simbol keras dan sedang. Kemudian pola irama 2 menggunakan birama 3, yaitu memiliki 3 hitungan dalam setiap biramanya. Di sini terdapat simbol keras, lemah, dan sedang. Dan masih banyak pola irama lainnya. Kalian juga bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Tetap sesuaikan dengan ketukannya ya. Dengarkan Bunda ya, Bunda akan bernyanyi menggunakan irama tepuk tangan pola 1 dengan birama 2. Judul lagu Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Baik, sekarang Bunda akan mencontohkan bernyanyi lagu Teka-teki menggunakan pola 1 birama 2, yaitu ada 2 hitungan dalam setiap biramanya. Baik, kita mulai ya dengan tepuk tangan keras dan sedang. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Kikuk, 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 kikuk. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman,
Ada banyak sekali benda di sekitar kita. Ada benda yang terbuat dari kayu seperti pintu dan juga kursi. Ada juga benda yang terbuat dari plastik seperti peralatan makan dan juga tempat minum. Plastik yang digunakan untuk membuat peralatan makan harus aman untuk kesehatan. Teman-teman, bahan plastik banyak digunakan karena ia ringan, tahan lama, dan juga tahan air. Namun, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Teman-teman, tahu nggak sih? Sampah plastik memerlukan waktu yang lama agar dapat terurai secara alami. Waktu yang diperlukan pun dapat puluhan, bahkan ratusan tahun. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat lakukan gerakan 4R. Teman-teman tahu tidak ya, apa gerakan 4R itu? Gerakan 4R terdiri dari reduce, reuse, recycle, dan replace. Ayo kita bahas satu persatu, dimulai dari reduce. Reduce ialah mengurangi, berarti kita mengurangi sampah yang kita hasilkan. Contohnya, kita dapat membawa bekal menggunakan kotak makan kita. Berikutnya adalah reuse. Reuse ialah menggunakan kembali. Contohnya, kita dapat menggunakan tas sendiri untuk berbelanja. Selanjutnya ialah recycle. Recycle adalah mendaur ulang barang. Contohnya, kita dapat mengolah kembali botol plastik bekas menjadi pot tanaman. Setelah recycle, ada replace. Replace berarti mengganti benda satu kali pakai dengan benda yang dapat dipakai berkali-kali. Contohnya, kita dapat mengganti penggunaan botol sekali pakai dengan penggunaan botol minum yang dapat dipakai berulang kali. Teman-teman, gerakan 4R bermanfaat untuk melestarikan lingkungan yang ada di bumi kita tercinta. Kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi? Nah, teman-teman, sekarang tuliskan pendapat kamu tentang penggunaan plastik dan tindakan nyata apa ya yang dapat dilakukan oleh kita dalam melakukan gerakan 4R. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan teman-teman setelah menonton video ini, yang pertama, teman-teman mampu mengetahui arti penting melakukan musyawarah. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu memahami pentingnya sikap saling menghargai dalam kegiatan musyawarah. Oke, teman-teman di sini kira-kira ada tidak ya yang pernah menghadapi suatu persoalan tetapi tidak bisa memecahkan sendiri? Nah, cara yang tepat untuk memecahkan persoalan yang tidak bisa dipecahkan sendiri yaitu dengan cara musyawarah. Nah, musyawarah itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu tidak ya? Oke, betul sekali. Musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syawaro, yang artinya berunding atau rembukan atau mengajukan sesuatu. Musyawarah adalah suatu kegiatan membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Dalam sebuah musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota musyawarah. Keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota musyawarah. Nah, kira-kira tujuan musyawarah itu apa sih teman-teman? Betul sekali, tujuan musyawarah yang pertama untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah atau persoalan atau kesulitan. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak ya, kapan sih kita harus melakukan musyawarah?
Betul sekali, kita harus melakukan musyawarah yang pertama ketika kita ingin mengambil keputusan yang harus didiskusikan secara bersama-sama. Yang kedua, kita juga harus melakukan musyawarah ketika kita menemui suatu permasalahan yang tidak mampu kita pecahkan sendiri secara langsung. Oke, teman-teman, musyawarah yang kita laksanakan untuk memecahkan suatu masalah itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, melatih untuk mengemukakan pendapat atau usul atau ide. Yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Yang ketiga, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Yang keempat, membangun rasa kebersamaan. Yang kelima, menghindari prasangka dan pertengkaran. Yang keenam, melatih untuk menghargai pendapat orang lain. Yang ketujuh, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan, dan lain-lain. Masih banyak manfaat yang lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ternyata musyawarah yang baik itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah bisa diterima oleh seluruh peserta musyawarah. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan peserta musyawarah mudah difahami oleh peserta lainnya. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Oke, dalam suatu kegiatan musyawarah, ada sikap-sikap yang harus diperhatikan oleh seluruh peserta musyawarah. Yang pertama, mengajukan pendapat dengan sopan. Yang kedua, menghargai suara terbanyak. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, mampu mengendalikan diri dan emosi. Yang ketujuh, sopan santun saat mengikuti musyawarah. Yang kedelapan, tidak meninggalkan tempat musyawarah sebelum selesai. Dan yang kesembilan, mematuhi peraturan musyawarah. Oke teman-teman, dalam sebuah kegiatan musyawarah, seluruh peserta musyawarah diperbolehkan untuk mengeluarkan pendapat. Nah, berikut adalah cara-cara mengeluarkan pendapat yang baik. Yang pertama, pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, meminta izin untuk mengemukakan pendapat. Yang ketiga, sampaikan pendapat dengan bahasa yang baik, sopan, dan mudah difahami. Yang keempat, tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada peserta lainnya. Yang kelima, tidak boleh memotong atau mencela pembicaraan peserta lainnya. Yang keenam, berlapang dada jika pendapat kita tidak diterima. Yang ketujuh, menerima saran dan kritik dari anggota lain. Yang kedelapan, menerima dan ikut melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Oke teman-teman, kira-kira apa ya yang akan terjadi jika kita tidak melakukan musyawarah untuk memecahkan suatu permasalahan yang tidak bisa kita pecahkan sendiri? Betul sekali, jika kita tidak melakukan musyawarah, yang pertama terjadi perselisihan. Yang kedua, masalah tidak akan cepat terselesaikan. Dan yang ketiga, bisa jadi keputusan yang diambil adalah sepihak dan tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Oke teman-teman, pelaksanaan kegiatan musyawarah itu merupakan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki lambang kepala banteng. Teman-teman, kegiatan musyawarah bisa kita laksanakan di mana saja, di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, berikut adalah contoh kegiatan musyawarah di lingkungan keluarga. Yang pertama, musyawarah untuk pembagian tugas membersihkan rumah. Yang kedua, menentukan tujuan berlibur bersama keluarga. Yang ketiga, musyawarah untuk menentukan waktu berkunjung ke rumah nenek, kakek, atau ke rumah saudara. Yang keempat, musyawarah untuk menentukan waktu bermain dan belajar.
Selanjutnya yaitu contoh kegiatan musyawarah di lingkungan sekolah. Yang pertama, musyawarah untuk pemilihan ketua kelas. Yang kedua, pembagian hari untuk tugas piket kelas. Yang ketiga, menentukan peraturan kelas. Yang keempat, musyawarah untuk pemilihan peserta lomba antar kelas. Selanjutnya yaitu kegiatan musyawarah di lingkungan masyarakat. Contohnya yang pertama, musyawarah untuk memilih ketua RT atau RW. Yang kedua, musyawarah penentuan petugas siskamling desa. Yang ketiga, musyawarah dalam pembangunan jalan, masjid, dan lain-lain. Yang keempat, musyawarah untuk penentuan panitia suatu kegiatan. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah kita harus melakukan musyawarah ketika menghadapi persoalan atau masalah yang tidak mampu kita pecahkan sendiri, supaya mendapatkan keputusan terbaik yang bisa diterima dan dilaksanakan oleh seluruh anggota musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Untuk